hidupnya serba-serbi teknologi. Dengan adanya teknologi membuat saya merasa terbantu, senang, bahkan merasa termudahkan dalam hal belajar. Namun di sisi lain, dengan adanya teknologi menyalahgunakan waktu dengan salah, kurangnya waktu belajar serta berkumpul bersama keluarga menjadi kurang. Solusi real yang saya hadapi sekarang ini yaitu dengan tidak bermain HP di atas pukul 9 malam. Harus saya perhatikan juga adalah di mana orang tua saya kadang menegur, protes terhadap saya yang sering menghadap layar HP. Orang tua juga kadang menegur di saat saya tidak ada waktu untuk beristirahat. Harapan saya untuk menjadi generasi Z saat ini adalah untuk menjadi generasi Z yang sukses, kita harus mampu menguatkan diri serta tidak menghamba pada teknologi saat ini. Generasi Z setahu saya adalah generasi yang lahir setelah generasi milenial atau biasa disebut generasi Y. Karakteristik generasi Z itu berbeda-beda. Yang paling umum yang saya tahu, salah satunya lebih banyak tahu tentang teknologi. Lalu generasi Z itu lebih suka sesuatu yang praktis dan instan. Makanya aspek kehidupan generasi Z banyak bersangkutan dengan teknologi. Salah satunya kehidupan sehari-hari, bahkan sampai ke cita-cita juga. Kalau untuk cita-cita, saya pribadi pernah ingin menjadi influencer. Influencer itu seperti tokoh masyarakat yang berbicara lebih banyak berbicara secara non-verbal daripada verbal. Dan puji Tuhan, orang tua saya juga dukung kalau untuk cita-cita. Pengalaman saya sebagai generasi Z, teknologi yang saya dapatkan banyak membantu kehidupan saya, salah satunya dalam bidang belajar. Media akses yang saya dapat juga lebih banyak, lebih mudah diakses dan lebih cepat. 3 alasan kenapa saya bangga menjadi generasi Z. Alasan yang pertama, karena generasi Z itu multi-talent dan multitasking. Dengan banyaknya media sosial yang beredar saat ini, lebih mudah bagi kami untuk mengakses informasi dan ilmu-ilmu yang belum pernah kami dapatkan sebelumnya, sehingga dapat menggali dan meningkatkan potensi atau bakat yang kami miliki, sehingga kami menjadi generasi yang lebih kreatif. Selain itu, dengan mudahnya mengakses media sosial tersebut, kami dapat melakukan banyak hal sekaligus. Alasan yang kedua, karena generasi Z itu berani untuk bermimpi dan berani untuk mewujudkannya. Dengan banyaknya fasilitas yang kami miliki, lebih mudah juga bagi kami untuk mengerjakan atau melakukan apa yang ingin kami lakukan, tentunya terfasilitasi. Dan alasan yang ketiga, sharing is power. Tidak hanya dari pengalaman pribadi, tapi kami juga dapat belajar dari pengalaman orang lain. Tidak hanya secara langsung, kami juga dapat membagikannya di media sosial. Dengan itu, lebih mudah bagi kami untuk mengetahui apa kesalahan-kesalahan yang sering dibuat orang lain, sehingga kami dapat menjadikannya panutan agar kami menjadi lebih baik. Pola asuh yaitu generasi Z. Nah, generasi Z ini yaitu di mana semuanya serba era digital, yaitu semua harus menggunakan internet. Selama zaman COVID ini semuanya harus serba online dan digital. Nah, itu menjadi sangat permasalahan bagi kami, secara khusus bagi saya. Kemudian yang menjadi kendala atau masalah kami, saya sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pekerja, kemudian datang ke rumah, kita juga harus mengajari anak. Terkadang saya susah untuk mengendalikan emosi saya sebagai orang tua. Nah, harapan saya kepada kita sebagai orang tua, secara khusus ibu-ibu ya di rumah, kita harus bisa di zaman era generasi Z, kita harus pintar IT. Ya, internet kita harus menguasai. Ini sendiri merupakan seorang pengajar yang berasal dari generasi milenial. Anak-anak kami adalah anak-anak yang juga berasal dari generasi Z. Perlu teman-teman ketahui bersama bahwa generasi Z ini adalah generasi yang sudah melek dengan teknologi. Nah, tantangan yang kami hadapi sebagai seorang pendidik di masa sekarang ini adalah anak-anak punya kecenderungan untuk menjadi individu yang terlalu egosentris karena mereka memiliki kepercayaan terhadap
dan juga menguasai teknologi secara maksimal.